Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1147 dibuka dengan flashback Saul sebelum bertarung melawan Somers. Di sini Saul tahu bahwa orang yang akan dia hadapi itu adalah kesatria dewa, dan itu adalah lawan yang tak mungkin dia kalahkan karena Saul tahu bahwa mereka itu abadi. Ya, ternyata sebelum bertarung Saul sudah memahami bahwa dia akan kalah, dan misi utamanya adalah membawa Robin dan Chopper mendekat ke lokasi Somers agar dapat menyelamatkan anak-anak yang disandra jika ada kesempatan. Sementara itu kita melihat Gunko sudah sampai di lokasi Somers. Dia membawa Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe. Nah, mereka semua sudah tertangkap. Tapi di sini Somers malah tidak setuju dengan tindakan Gunko, karena itu malah akan membuat mereka jadi berurusan dengan Yonko. Ya, Somers mengatakan bahwa dia tak mau bertarung melawan Yonko karena itu bukan bagian dari misi mereka. Somers hanya ingin segera menyelesaikan misi dan kembali ke Mariejoa. Tapi keinginan Gunko tidak seperti itu. Ya, di sini Gunko sedang ada urusan dengan Brook. Setelah tahu bahwa Brook adalah orang yang menyanyikan lagu favoritnya, Gunko ingin menjadikan Brook sebagai budak musiknya. Ya, tentu saja Brook menolak karena pada kehidupannya yang kedua ini dia sudah bersumpah setia kepada Kapten Monkey D. Luffy. Dan akhirnya Gunko mulai menghajar Brook. Oke, selanjutnya siaran langsung yang akan dilakukan oleh Somers sudah siap. Di video sebelumnya sudah Mimin bahas ya, bahwa para ksatria dewa menyampaikan 3 hal utama. Pertama, mereka berhasil menyandra 10 anak-anak raksasa. Kedua, mereka ingin agar sekolah dan perpustakaan dihancurkan. Ketiga, mereka menyuruh para raksasa untuk tunduk pada pemerintah dunia. Iya, ketika melakukan siaran langsung itu, Somers terlihat menggunakan kekuatannya dengan memunculkan ular raksasa berduri. Sejauh ini ular yang muncul hanya satu, tapi melihat wujud ularnya yang seperti itu, besar kemungkinan Somers bisa membuat banyak ular raksasa berduri. Dan hal itu tentu akan sangat berbahaya bagi para raksasa, terutama bagi mereka yang tidak bisa menggunakan haki. Bahkan di sini Saul yang bisa menggunakan haki saja tidak berdaya ketika berhadapan dengan tanaman berdurinya Somers. Nah, kemudian kita mendapatkan peta lengkap yang menunjukkan posisi masing-masing karakter di Elbaf. Ternyata mereka semua terkumpul di salah satu cabang raksasa pohon Adam. Perpustakaan dan sekolah Walrus ada di pangkal pohon. Di sini ada para guru dan juga Killingham. Lalu Somers, Gunko, Saul, dan kru topi jerami ada di bagian tengah cabang pohon itu. Anak-anak yang sedang berjalan masih berada di tengah cabang. Mereka pun menuju ke ujung cabang, tepatnya ke Pelabuhan Awan. Lalu lokasi pesta para raksasa berada di dekat ujung cabang dan bersebelahan dengan pelabuhan. Hal ini berarti anak-anak yang akan menuju pelabuhan akan sampai di lokasi pesta para raksasa terlebih dahulu. Kemudian di ujung cabang raksasa ini ada kastil Aurus. Ya, kastil itu memang berada di bagian paling ujung dari cabang raksasa tersebut. Nah, yang terakhir adalah posisi Franky, Ripley, Gaban, dan para raksasa beserta kapal Great Eric. Mereka ada di hutan Elbaf sebelah utara. Ya, selanjutnya kita bisa melihat keadaan beberapa raksasa di berbagai tempat. Mereka sedang bertarung melawan para monster mimpi. Beberapa monster mimpi terlihat baru muncul, dan yang paling merepotkan dan membuat para raksasa takut adalah adanya monster mimpi yang berwujud istri-istri mereka. Kapal Great Eric yang sedang terbang pun akhirnya tumbang setelah diserang oleh para monster mimpi yang berwujud istri para raksasa Elbaf. Oke, lanjut kita beralih kepada lokasi anak-anak Elbaf. Nah, di sini ternyata mereka sudah bangun. Kalian pun bergabung dengan mereka semua. Dan walaupun sudah bangun, ternyata mereka masih tetap berjalan mengikuti anak panah Gunko. Tubuh mereka seperti tak bisa terkontrol dengan baik. Dan sesuai dugaan ya, anak-anak raksasa yang cengeng itu pun terlihat menangis dan meminta dikembalikan kepada kedua orang tua mereka. Tapi Kalen berbeda, dia terlihat berani untuk melawan.
Dia pun meyakinkan teman-temannya untuk dapat bertahan karena dirinya adalah pejuang raksasa. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, setelah Cullen mengatakan itu, dua monster mimpi super besar muncul di hadapan mereka. Cullen dan yang lainnya pun terlihat sangat terkejut. Oke, kita kembali kepada kapal Great Eric yang sudah tumbang. Kapal itu tumbang di dekat lokasi kelompok Franky. Gaban yang ada di kapal bertemu kembali dengan istrinya, yaitu Ripley. Di sini mereka pun tahu bahwa anak mereka yang bernama Cullen sudah tertangkap. Mendengar anaknya tertangkap, Gaban jadi sangat marah. Dia pun segera meluncur untuk menyelamatkan anaknya. Ripley berusaha menghentikan Gaban karena tampaknya Gaban pergi tanpa rencana yang matang. Sementara itu, Robin yang harusnya masih bersembunyi di jenggot Saul juga tidak tahan lagi melihat rekan-rekannya tertangkap dan Brooke yang dihajar Gunko. Robin pun memutuskan untuk keluar. Chopper berusaha menghentikan Robin agar tidak keluar dari jenggot Saul. Nah, di akhir chapter ini kita melihat kemarahan tergambar di raut wajah Robin dan Gaban. Mereka pun bertekad tidak akan membuat semuanya berjalan sesuai dengan rencana para ksatria dewa. Ya, pertarungan besar 1 lawan 1 sepertinya akan terjadi di chapter mendatang. Kemungkinan besar Gaban akan bertarung melawan Somers, sementara itu Robin akan bertarung melawan Gunko yang sudah menghajar teman-temannya. Menarik untuk dinantikan bagaimana cara Gaban melawan para ksatria dewa yang abadi itu. Mimin yakin ada cara untuk mengalahkan mereka, karena di awal tadi Somers mengatakan tidak mau bertarung melawan Yonko. Hal itu bisa menunjukkan jika keberadaan Yonko cukup merepotkan dan bisa menjadi ancaman bagi para ksatria dewa. Ya, sayangnya di chapter ini kita sama sekali tidak melihat keadaan Luffy dan Loki di dunia bawah Elbaf. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1147 ini. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!